siang anak-anak Bu Guru, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat siang anak-anak Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah hari ini join mengikuti virtual kelas hari ini. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Atau Bu Guru Aca ya? Atau Bu Guru Pilih ya? Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah kelihatan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Siapapun yang nanti namanya keluar, silahkan langsung pimpin doanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sumarta, silahkan Sumarta. Bukan saya, Bu. Oke, silahkan pimpin temannya berdoa. Berdoa dimulai. Bisa video. Sudah berdoa selesai ya? Ya, Bu. Terima kasih Sumarta yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa, anak-anak? Geografis. Hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu belum? Kita hari ini mau Tahu, Bu. ada yang tahu? Geografis. Baik. Kita belajar geografis, Bu. Oke, kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara ya. Sebentar, gue akan share dulu untuk ininya PPT-nya. Sabar ya, Mak. Sudah terlihat? Udah, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan tema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, anak-anak, adapun hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara dan juga perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya silakan anak-anak kalian siapkan alat tulis kalian, buku, pensil, pulpen, supaya nanti kalian gampang untuk mencatat. Dan kurang lebih selama 2 jam ke depan kita akan belajar dan usahakan kalian belajar dengan nyaman ya. Oke, karena tadi kita sudah berdoa, kita akan skip untuk yang berdoa. Nah, adapun kesepakatan kelas. Adapun kesepakatan kelas kita hari ini, yang pertama, kalian datang tepat waktu mengikuti Zoom meeting, dan Bu Guru rasa sudah semua berjalan dan semua sudah mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Yang kedua,
kita adalah satu tim yang solid. Jadi Bu Guru harapkan di sini anak-anak saling mendengarkan dan saling memberikan pendapat. Ya, jadi kita harus solid. Dan yang ketiga, menghargai orang yang sedang berbicara dan berpendapat. Nah, silahkan kalau anak-anak yang merasa di sekitarnya kurang kondusif atau banyak suara-suara yang akan masuk, silahkan kalian mute. Ya, klik tanda mikrofon di bawah, ya, supaya kelas kita berjalan dengan kondusif. Lalu yang keempat, mendengarkan dan mengikuti Zoom meeting dengan tertib, dan ini sudah terlaksana. Dan yang kelima, menghidupkan kamera saat mengikuti Zoom meeting. Dan yang keenam, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Nah, sebelum Bu Guru mulai, silakan kalian hidupkan dulu kameranya. Bu Guru akan membuat dokumentasi foto. Sudah? Sudah ya? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak Bu Guru. Nah, Bu Guru akan lanjut dengan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah nanti kalian mengamati gambar, anak-anak mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan benar. Dan setelah mengamati gambar, anak-anak mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan benar. Dan yang selanjutnya, setelah nanti kalian menyimak peta Asia Tenggara, anak-anak dapat menjelaskan kondisi geografis kawasan Asia Tenggara dengan benar. Lalu yang keempat, setelah menyimak peta Asia Tenggara, anak-anak dapat menjelaskan kondisi sosial dan budaya kawasan Asia Tenggara dengan benar. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, siapa yang sudah membaca apa yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan atau yang sering disebut dengan penyerbukan? Apa yaitu penyerbukan, anak-anak? Silakan angkat tangannya. Silahkan raise hand kalau ada yang tahu. Apa sih itu penyerbukan? Ayo, siapa yang tahu tentang penyerbukan? Sudah semua belum dibaca? Ada yang tahu? Atau Bu Guru undi ya? Atau Bu Guru undi ya hari ini ya? Bu Guru akan undi. Oke, Bu Guru akan undi. Tunggu. Sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ada yang mau jawab? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Kita akan putar. Kawan Krisna, bisa bantu Bu Guru, Nak? Apa sih itu penyerbukan, Nak? Yang mana mukanya Komang Krisna nih, Bu Guru belum fasih sekali dengan nama kalian. Komang Krisna, ada nggak di sini? Ada? Oke, kayaknya sepertinya tidak ada. Oke, Guru lanjutkan lagi. Oke, Rinda. Adakah Rinda hari ini? Ada, Bu. Silakan. Apa itu Penyerbukan atau polinasi adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Oke, good job Rinda. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang diumpamakan sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan di
kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah sel kelamin betina atau yang sering kita sebut perkembangbiakan adalah proses meleburnya sel jantan dengan sel betina. Ya, kalau pada tumbuhan dikenal dengan namanya benang sari pada tumbuhan generatif dan pada sel betinanya adalah kepala putik. Ya. Nah, itu dia tadi perkembangbiakan secara generatif. Jadi ada proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Nanti yang akan menghasilkan, ada yang tahu menghasilkan apa ya dari proses penyerbukan? Ada yang tahu nggak? Nanti hasil penyerbukan akan menghasilkan yang namanya biji, ya, atau zigot. Kalau kita akan berbicara tentang hasil dari penyerbukan namanya zigot, atau kalau pada tumbuhan zigot itu disebut dengan namanya biji, ya. Oke. Ada yang tahu tanaman apa saja yang melalui proses perkembangbiakan generatif? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu kah? Tunggu ya. Bu Guru share dulu nih. Supaya kalian nggak bingung. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, itu dia generatif. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, tadi generatif, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan hasil dari peleburan sel jantan dengan sel betina. Ya. Nah, tumbuhan yang melalui proses perkembangbiakan generatif ini ada yang namanya kembang sepatu. Nah, atau kita sebut biasanya pucuk, bunga pucuk ya. Lalu juga ada bunga mawar. Nah, itu adalah tumbuhan yang melalui proses perkembangbiakan secara generatif. Ada juga mangga. Nah, mangga itu juga melalui proses perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara garis besar, penyerbukan dibedakan menjadi 4 menurut asal serbuk sarinya. Nah, ada yang namanya penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Siapa yang bisa menyebutkan penyerbukan sendiri? Ada nggak yang tahu penyerbukan sendiri? Oke, Nengah Suwati. Siapa nih yang namanya Nengah Suwati? Silahkan, Nak. Halo, Nak. Belum terdengar suaranya, sayang. Mangga, jambu, dan rambutan. Kenapa? Bu Guru kurang jelas mendengar. Ya, Nak, bisa sekali lagi nggak? Mangga, jambu, dan rambutan. Serbuk sari. Sel kepala putik berasal dari bunga yang sama. Oke, good job. Siapa dirimu, Nak? Coba sebutkan namanya dulu. Kadek Yudi Arimbawo. Kadek Yudi. Nah, Kadek Yudi Arimbawo. Terima kasih, Kadek Yudi. Nah, benar sekali anak-anak. Penyerbukan sendiri itu artinya serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ya, good job, Yudi. Ada lagi yang mau menyebutkan tentang penyerbukan silang?
Silakan Hendra. Tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke, nanti dibaca lagi dong bukunya. Oke, Rinda, silakan Rinda. Penyerbukan silang menempelnya serbuk sari di kepala putik yang berasal dari bunga yang beda. Oke, terima kasih. Terima kasih Rinda. Benar sekali yang dijawab sama Rinda. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain jenis, tetapi berbeda tumbuhan. Ya, ingat ada kata-kata bunga sejenis tetapi beda tumbuhan. Itu namanya penyerbukan silang. Ya. Nah, good job Rinda. Ada yang menyebutkan apa itu penyerbukan tetangga? Ada yang tahu penyerbukan tetangga itu apa? Silahkan, Yudi. Serbuk sari yang menempel di kepala putik berasal dari bunga berbeda tetapi masih pada satu tanaman. Contoh Good. jagung Mm-mm. dan kelapa. Oke, good job. Good job, Yudi. Itu dia tadi kata kuncinya. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang dalam tumbuhan yang sama. Jadi tetangganya. Jadi bunga serbuk sarinya itu jatuh di bunga yang sama dengan tumbuhan, di satu tumbuhan, tetapi beda bunga. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Yang terakhir penyerbukan bastar. Ada yang tahu? Oke, Nyoman Arya, silakan Nyoman Arya. Penyerbukan bastar merupakan proses saat serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat yang beda. Oke, good job. Ini namanya beneran Nyoman Arya ya? Ya. Oke, good job Nyoman Arya. Nah, betul sekali anak-anak, penyerbukan bastar adalah serbuk sari yang jatuh di kepala putik, namun berbeda bunga dan berbeda tanaman. Jadi tanaman yang berbeda. Nah, itu dia tadi. Good job Nyoman Arya. Silakan ada yang mau menyimpulkan apa perbedaan dari keempat penyerbukan tadi? Ada nggak? Mungkin Mang Tira. Ada Mang Tira nggak di sini? Enggak, Bu. Enggak. Masih gitu. Masih keluar ya Mang Tira ya? Kalau Niki ada nggak? Oke, kayaknya banyak yang terlempar ya. Oke, kalau begitu Bu Guru akan buat perbedaannya. Nah, kalau penyerbukan sendiri itu, benang sari jatuh di kepala putik dengan bunga yang sama dan pada tumbuhan yang sama. Tetapi kalau penyerbukan tetangga, di serbuk sari jatuh di kepala putik dengan bunga yang berbeda tapi satu tanaman. Ya, bunganya berbeda tapi satu tumbuhan. Nah, itu tentang penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan silang artinya bunga yang serbuk sarinya jatuh di kepala putik dengan tanaman yang lain tapi masih satu tanaman. Artinya masih satu jenis. Misalkan ada serbuk sari dari bunga pucuk. Nah, bunga pucuk A. Nah, akan serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pucuk bunga B. Jadi, tumbuhannya masih sama, tetapi berbeda tumbuhan. Nah, itu dia tadi penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan bastar itu artinya penyerbukan serbuk sarinya jatuh di kepala putik dengan tumbuhan yang berbeda. Artinya, contohnya seperti ini. Serbuk sarinya jatuh di kepala putik bunga mawar. Nah, serbuk sari bunga pucuk jatuh ke ke kepala putik bunga mawar. Itu yang dinamakan penyerbukan bastar. Jadi itu ada kata kuncinya. Nah, nanti Bu Guru selesai sesi ini, Bu Guru akan bikinkan kalian ringkasan supaya kalian bisa lagi lebih memahami tentang penyerbukan. Jadi ingat ya, penyerbukan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan,
Sel kelamin jantannya adalah benang sari dan sel kelamin betinanya adalah kepala putik. Dan penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Jangan lupa ya. Lalu, Bu Guru lanjutkan. Nah, di kelas 3 tentu kalian sudah pernah belajar yang namanya anatomi bunga. Siapa yang bisa menjelaskan anak-anak tentang anatomi bunga sempurna ini? Ada yang bisa nggak? Atau Bu Guru Aca ya? Siapa nih? Siapa nih? Yang bisa bantu Bu Guru menjelaskan anatomi bunga sempurnanya? Siapa? Silakan raise hand-nya, Nak. Ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Guru akan acak nih. Bu Guru akan acak ya, Bu Guru akan undi siapa yang hari ini memenangkan menjelaskan tentang anatomi bunga. Silahkan Citra, adakah Citra di sini? Halo. Ada Citra nggak di sini, Nak? Hai, halo. Ada Citra nggak? Halo. Apa koneksinya nggak stabil ya? Bisa dengar suara Bu Guru, sayang? Bisa, Bu. Oke, siapa yang bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Nah, Bisa, Bu. kira-kira. Kita beliin. Ayo, silahkan. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Tentang anatomi bunga sempurna. Ada yang bisa? Serina, coba deh Serina. Nah, iya kenapa, Bu? Ya, bisa, coba. Bu. Oke, coba Serina, coba jelaskan tentang bunga sempurna ini. Nggak bisa, Bu. Oh, kok nggak bisa? Jangan lupa belajar dong. Oke, silahkan Yudi. Nanti Serina belajar lagi ya sama Yudi ya. Bu. Oke, silahkan Yudi. Nyoman Arya, sorry. Kok Bu Guru Yudi? Nyoman Arya, silahkan Nak. Bunga sempurna adalah jenis bunga yang memiliki semua perhiasan dan alat kelamin bunga yang terdapat di dalam satu individu bunganya. Oke, good job. Bagian-bagian gininya? Bagian-bagian bunganya apa saja? Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Oke. Silakan kalian bisa lihat. Terima kasih ya Nyoman Arya. Nah, silakan. Itu tadi tentang bunga sempurna. Artinya semua bunga yang memiliki seluruh perhiasan. Nah, atau bagian-bagian dari bunga. Contohnya yang pertama ada tangkai bunga. Bisakah kalian lihat di gambar, di slide, itu ada tangkai bunga. Lalu naik lagi ada yang namanya dasar bunga. Ya, setelah dasar bunga ada yang namanya kelopak dulu. Nah, kelopak adalah bagian bunga yang menahan bagian mahkota. Ya. Lalu naik ke atas lagi ada yang namanya mahkota bunga. Nah, mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian entah itu lebah, kupu-kupu, lalat buah, supaya bisa membawa serbuk sari ke kepala putik.
Nah, itu fungsinya adalah untuk memperindah dan membantu memikat serangga atau manusia untuk membuahi si serbuk sari ke kepala putik. Itu dia fungsinya mahkota bunga. Selain mempercantik bunga, dia juga membantu mengundang lalat buah, kupu-kupu, lebah untuk menyerbukan, artinya membawa benang sari ke kepala putiknya. Lalu yang bentuknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah benang sari, ya. Itu namanya benang sari. Nah, benang sari itu adalah sel kelamin jantan dari bunga atau tumbuhan. Ya, sel kelamin jantan pada tumbuhan dinamakan benang sari. Dan di atasnya itu ada yang namanya kepala sari. Nah, kepala sari ini berisi bagian-bagian sel kelamin jantan atau yang kita kenal disebut dengan yang namanya sperma. Ya, artinya sel kelamin jantan. Lalu kita beralih ke kepala putik. Nah, bisa kalian lihat tanda garis kepala putik itu adalah tempat awal jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi mereka masuk dulu ke kepala putik, baru nanti sel kelamin jantan atau sperma itu masuk ke dalam yang namanya tangkai putik. Lalu sampailah dia hingga dapat membuat sebuah bakal biji. Nah, bakal biji ini digunakan untuk membuat varietas atau tumbuhan baru. Nah, itu dia tadi bagian-bagian dari bunga sempurna, artinya bunga yang memiliki perhiasan lengkap. Ada benang sarinya, kepala putiknya, mahkota, kelopak, dasar bunga, hingga tangkai bunga. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya nggak? Desa, ada yang mau bertanya? Desa, ada yang mau ditanyain, Desa? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Berarti semua sudah paham ya? Bu Guru bisa lanjut? Boleh, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ini siapa yang resen nih? Ada yang resen? Nggak? Oke. Bu Guru lanjutkan dengan bunga tidak sempurna. Ya. Bunga tidak sempurna artinya bunga yang tidak memiliki lengkap perhiasannya. Jadi dia itu ada yang tidak memiliki benang sari atau kepala putik. Namun dia juga bisa melakukan yang namanya perkembangbiakan secara generatif. Ya, tetap dia menghasilkan biji. Walaupun dia tidak memiliki benang sari ataupun kepala putik, tapi dia tetap memiliki yang namanya perkembangbiakannya tetap secara generatif melalui biji. Nah, contohnya adalah melinjau. Ya, bisa kalian lihat tanaman melinjau itu tidak memiliki benang sari dan kepala putik. Tetapi dia bisa berkembang biak melalui perkembangbiakan generatif atau dia menghasilkan biji. Nah, di situ kalian bisa lihat yang bagian A itu adalah tangkai dengan daun. Dan bagian B itu adalah bunga jantannya, dan bagian C adalah bunga betina dengan bakal bijinya. Jadi itulah bunga tidak sempurna. Jadi ada dua ya, bunga itu dibagi lagi jadi dua, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Kalau bunga yang sempurna artinya memiliki perhiasan yang lengkap dari benang sari, kepala putik, kelopak, mahkota, tangkai, dan juga bakal biji. Tapi kalau bunga tidak sempurna, dia tidak memiliki perhiasan yang lengkap. Artinya dia tidak memiliki benang sari atau kepala putik. Jadi dia hanya memiliki tangkai dengan daun, bunga jantan, dan bunga betina yang lengkap dengan bakal bijinya. Jadi dia kalau ditanya melinjo adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan perkembangbiakan generatif. Artinya dengan proses melalui peleburan sel jantan dengan betina. Hanya saja dia tidak memiliki yang namanya benang sari dan kepala putik.
Namun dia juga punya sebagai jantan, bunga yang jantan dengan bunga yang betina. Itu dia ya, nanti dia akan menghasilkan yang namanya biji. Ya, semua perkembangbiakan generatif akan memiliki hasil atau zigot yang disebut dengan biji, ya, atau bakal biji. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjut ya. Oke. Tidak, Bu. Oke, sip kalau gitu. Nah, penyerbukan sendiri ada tiga perantara. Perantara angin, hewan, dan manusia atau buatan. Ya. Nah, penyerbukan perantara angin itu contohnya, ada yang tahu? Yang digambar itu bunga apa? Ada yang tahu itu bunga apa? Kalau kalian pernah dengar yang namanya bunga dandelion, nah, bunga ini membawa yang namanya bakal buah. Nah, jika nanti ditiup, itu akan menghasilkan varietas baru lagi. Jadi dia diterbangkan oleh angin. Ada yang pernah lihat bunga dandelion? Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak. Bunga dandelion, ya. Jarang, Bu. Jarang. Oke. Enggak, Bu. Ya, nah penyerbukan bunga dandelion adalah penyerbukan dengan bantuan perantara angin. Ya, contohnya adalah bunga dandelion. Lalu ada yang namanya perantara air. Nah, pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Pernah. Pernah, Bu. Di mana? Pernah, Bu. Pernah, Di Bu. mana? Bu. Ya, di mana? Pantai. Di pantai. Oke, ada yang tahu apa namanya tanaman ini? Rumput laut. Oke, ada yang bilang rumput laut. Betul. Rumput laut. Oke. Ya, rumput laut atau hidrilla. Ya, kalau orang-orang biasanya bilang rumput laut. Kalau kalian umumnya dengarnya rumput laut, tapi kalau nama latinnya adalah hidrilla. Ya, ini adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh perantara air. Nah, contoh tanamannya adalah hidrilla. Lalu ada juga perantara manusia. Ya, atau perantara secara buatan. Ya, ini adalah proses penyerbukan perantara manusia. Jadi kalian dengan sengaja menjatuhkan bubuk serbuk sari benang sari ke kepala putih. Nah, itu artinya penyerbukannya dengan perantara manusia. Jadi dengan proses buatan juga bisa. Ya. Lalu ada yang namanya penyerbukan dengan perantara hewan. Nah, hewan apa saja yang membantu proses penyerbukan, Nak? Lebah, Ya, silakan saja. Kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu, good job. Tengah Swati, ini siapa nih? Niki deh, Niki. lebah, Bu. Lebah, good. Lebah. Oke, good. Pohon, Bu. Lebah, good job, Niki. Lebah. Cahya, Lalat buah, Bu. lalat buah, good job. Tengah Swati, ini siapa ya, sayang? Lebah. Lebah, Bu. Siapa? Awan, Bu. Siapa, Nak? Bu Guru kok kerabak-kerabak suaranya? Lebah. Yoga gitu. Siapa? Oh, Kadek Yudi. Oh, ya, Yudi ya. Aduh, maafkan Bu Guru. Oke. Kenapa sayang? Coba di chat. Bu Guru kok nggak dengar suaranya dengan bagus? Coba di chat, Nak. Ya. Nah, anak-anak Bu Guru itu dia tadi. Terima kasih Niki, terima kasih Cahya. Oke, kupu-kupu, good job. Nah, itu dia tadi penyerbukan yang dibantu oleh perantara hewan. Ada kupu-kupu, ada lebah, ada lalat buah. Nah, dan masih banyak lainnya. Nah, ada juga lengat.
Nah, itu sejenis kupu-kupu, cuman dia beda varietas dengan kupu-kupu. Oke, Bu Guru lanjutkan. Nah, dengan biji. Nah, hasil tadi dari peleburan benang sari dengan kepala putik akan menghasilkan yang namanya biji. Pernah nggak kalian ingat waktu pelajaran di kelas 3? Kalian membuat yang namanya perkecambahan. Pernah? Pernah kalian membuat uji coba tentang perkecambahan? Tawon, oke, Serina tawon, good job. Nggak ingat, Bu. Masih? Oke, Niki. Bisa cerita Niki tentang proses perkembangbiakan dari kecambah, Niki? Saya lupa, Bu. Oh, lupa. Baiklah, baiklah. Oke, tidak apa-apa. Bu Guru akan jelaskan sedikit. Nah, biji secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil, atau berkeping dua dan berkeping satu. Contoh tumbuhan yang berkeping satu, mangga, terus apa lagi? Durian, itu jeruk, oke, jeruk. Terus kalau yang dikotil, ada yang Nangka, tahu? Bu. Kenapa? Kenapa, Radit? Nangka, Bu. Nangka. Oke, itu berkeping satu ya. Kalau nangka itu monokotil. Kalau dikotil, yang berkeping dua, contoh tumbuhan berkeping dua, apa, Nak? Jambu, Bu. Jambu, Bu. Jambu, Jambu Mangga, biji, Bu. Bu. mangga, ayo, Jambu biji, Bu. jambu biji. Oke. Bukan, Bu. Cabe, yang bentuknya kecil. Terus ada biji kedelai. Hah? Kenapa? Tomat, Bu. Tomat, ya bentuknya lebih kecil biasanya kalau dikotil. Oke, Niki masih angkat tangan. Ada yang mau disampaikan, Niki? Semangka, Bu. Oh, kakak tadi bilang semangka. Oke, terima kasih kakak. Itu juga termasuk pertumbuhan biji berkeping dua. Oke, Bu Guru lanjutkan. Berarti semua sudah tahu ya, biji berkeping dua dan berkeping satu, pertumbuhan biji. Jadi biji dibagi menjadi dua, dikotil dan monokotil. Dikotil artinya biji yang berkeping dua, dan monokotil biji yang berkeping satu. Ya. Bu Guru lanjutkan dengan vegetatif atau perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui yang namanya pertemuan sel kelamin jantan dengan betina. Ya, jadi perkembangbiakan tadi Bu Guru sudah jelaskan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif tanpa melalui proses penyerbukan atau kawin, dan ada perkembangbiakan secara generatif. Jadi generatif itu artinya kawin, atau kalau dalam istilah tumbuhan itu namanya penyerbukan. Tapi kalau dalam tumbuhan ada juga perkembangbiakan yang tanpa melalui proses penyerbukan atau tanpa kawin yang disebut dengan vegetatif. Vegetatif. Ya, ada yang mau bertanya? Serina, mau ditanya? Ada yang mau? Serina, ada yang mau tanya? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baiklah, silakan unmute sayang. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif artinya perkembangbiakan yang tanpa melalui proses penyerbukan. Ya, tapi perkembangbiakannya dapat melalui bagian dari tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu sudah memiliki varietas induk baru. Jadi dia sudah dalam dirinya sudah dapat membuat varietas atau tumbuhan yang baru. Ya, atau bagiannya. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan vegetatif dapat dibedakan menjadi dua cara, ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif alami itu artinya tumbuhannya sudah memiliki bagian tanaman. Jadi di bagian tanaman itu sudah dapat dia membuat suatu individu baru atau tanaman baru. Sedangkan kalau vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melalui proses bantuan dari manusia. Ya, oke. Ada yang mau bercerita tentang perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, ini sudah ada nih. Ada Niki.
Niki mau berbagi, Niki? Halo, Niki. Silahkan mute, sayang. Oke. Oke, kayaknya... Halo, Niki. Oke, sepertinya Niki ada gangguan ya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya, Niki. Nanti kalau misalkan Niki ada perlu apa, silahkan di kolom chat. Oke. Bu Guru lanjutkan ya. Dengan vegetatif alami. Nah, vegetatif alami itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada vegetatif dengan perkembangbiakan dengan secara tunas. Nah, secara tunas ada yang bisa menyebutkan contoh tanaman yang mengalami vegetatif alami dengan tunas? Tebu. Apa? Bambu, Bu. Tebu. Ya, ya pisang, Bu, pisang. ya pisang, bambu. Itu adalah vegetatif alami. Oke, ya. Oke, nah itu dia tadi, ada pisang, ada bambu. Nah itu salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas. Siapa yang pernah melihat tunas pisang atau bambu? Oke, tebu, good job, bagus Adi. Tebu juga termasuk vegetatif dengan tunas, berkembang biakan dengan tunas. Siapa yang punya pohon pisang di rumahnya? Saya, Bu. Oke, sebagian besar punya ya pohon pisang ya. Oke, nanti kalian bisa lihat yang mana yang disebut tunas. Kalau ada kalian yang punya tanaman tentang vegetatif alami, silakan kalian boleh foto, kalian kirim ke Bu Guru. Nah, Bu, ini contoh perkembangbiakan secara tunas. Kalian boleh foto gambar tunas pisangnya, atau tunas bambu, atau tunas tebu. Boleh, ya. Lalu itu dia tadi tentang tunas. Ada yang namanya umbi akar, vegetatif alami dengan umbi akar. Nah, contohnya apa saja ya? Jamur, Bu. Wortel, kentang, itu dia umbi akar. Ubi, Bu. Umbi. jahe sama kunyit, Bu. Oke. Hati-hati dengan umbi akar. Dia sangat tricky sekali dengan umbi batang. Ya, jangan sampai terkecoh. Nah, ini adalah salah satu itu gambar lobak. Ya, Bu Guru tadi salah cari itu. Itu sebenarnya Bu Guru mau cari lobak. Lobak baru umbi akar. Tapi kalau singkong atau umbi jalar, dia adalah umbi batang. Ya, kalau singkong atau ubi jalar itu dia termasuk umbi batang. Ya, kalau umbi akar itu lobak, kentang, terus wortel itu baru umbi akar. Nah, Bu Guru koreksi, kalau singkong itu tidak termasuk umbi akar, tapi dia umbi batang. Kalau singkong, ubi jalar itu termasuk umbi batang. Ya, Bu Guru di sini salah ketik. Maksudnya Bu Guru nyari lobak. Lobak baru umbi akar. Ya, kalau jahe dia namanya akar tinggal atau rizoma. Nanti beda. Beda dia klasifikasinya dengan umbi akar. Ya, wortel, good job Citra. Lalu Bu Guru lanjut. Berarti sudah tahu ya yang namanya umbi akar. Nah, tidak semua yang ada cadangan makanan di akar yang disebut namanya umbi akar. Tapi ada juga tanaman yang menyimpan cadangan makanan di akar, tetapi dia berkembang biak dengan umbi batang. Nah, ini dia umbi batang. Ini juga ada beberapa jenis kentang yang termasuk umbi batang, ya. Nah, ini contohnya adalah umbi batang itu ada kentang, ada ubi jalar, ada singkong. Oke, itu dia umbi batang. Lalu ada vegetatif alami umbi lapis. Nah, umbi lapis ini kalian udah paling gampang mengingatnya.
Pokoknya semua yang berbau bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, itu adalah umbi lapis. Ya, berkembang biak dengan umbi lapis. Lalu ada yang namanya akar tinggal atau vegetatif alami. Nah, akar tinggal ini baru contoh tanaman toga. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada laos. Nah, itu adalah berkembang biaknya dengan akar tinggal. Kalau kalian perhatikan di bagian ruasnya itu ada bintik-bintik atau bintil, Bu Guru bilangnya bintil sih. Bintil kecil-kecil. Nah, itulah yang namanya disebut dengan akar tinggal atau rizoma. Ya, bagian yang berbentuk seperti kutil atau bintil itulah yang nanti yang namanya akar tinggal. Ya, contohnya itu jahe, kunyit, laos, lengkuas, itu termasuk akar tinggal. Lalu ada juga yang namanya vegetatif alami dengan geragih. Ya, geragih itu artinya bisa kalian lihat di sebelah kanan itu ada namanya stolon. Dia berkembang biak dengan stolon itu. Jadi ada tunas-tunas baru di bagian batangnya. Atau sering geragih ini disebut dengan tunas batang. Jadi di batangnya itu akan tumbuh tunas. Jadi disebut dengan yang namanya geragih. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih, rumput teki, terus juga stroberi, itu termasuk tanaman yang vegetatif alami dari geragih. Jadi perkembangbiakan secara geragih. Lalu ada vegetatif alami spora. Ya, kalau spora ini adalah bagian-bagian atau seperti dia serbuk sari, cuma dia itu sudah langsung dengan putiknya. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, spora itu ada yang kalau bisa kalian lihat yang di bagian atas itu ada kuning bintik-bintik kuning. Nah, bintik-bintik kuning itu disebut yang namanya spora atau bagian yang bintik kuning itu disebut kotak spora. Jadi bagian dari spora-spora. Nah, spora ini yang bagian kecil ini akan tumbuh di dalam tanah lalu akan tumbuh bagian varietas baru atau tanaman baru seperti jamur, tumbuhan paku, juga lumut. Ya, itu vegetatif alami dengan perkembangbiakan spora. Ya, good job Radit. Jamur, tumbuhan paku, ganggang laut. Nah, itu juga termasuk ke dalam vegetatif alami perkembangbiakan spora. Lalu Bu Guru lanjut, ada yang namanya vegetatif alami dengan membelah diri. Ya, nah ini adalah salah satu contoh tanaman ulfa. Tanaman ulfa ini artinya kalau kalian bisa lihat itu seperti rumput laut cuman versi yang lebih bening. Tapi ini bukan rumput laut tapi namanya ulfa. Tapi sebagian besar kita mengenal yang namanya rumput laut. Tapi ini sebenarnya bukan rumput laut ya anak-anak. Tapi banyak orang awam bilang ini adalah rumput laut. Nah, ini berbeda dengan rumput laut. Dia sejenis seperti tanaman itu tanaman apa namanya seperti tanaman rumput laut, cuman dia itu bukan masuk dalam rumput laut ya, namanya ulfa ya, itu namanya jenis tanaman ulfa. Nah dia ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, jadi ketika dia tersapu ombak atau tersapu gelombang, otomatis dia akan membelah dirinya sendiri dan membuat sebuah tanaman baru. Nah, itu dia vegetatif alami dengan membelah diri. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan tentang vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan tadi prosesnya dibantu oleh manusia. Ada yang bisa menyebutkan apa saja vegetatif buatan? Contoh perkembangbiakan dengan vegetatif buatan. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Ya, Bu. Alpukat, Bu. Oke, alpukat itu tuh tanamannya. Enggak, Bu. Contoh
biakannya. Sabu. Oke, stek batang. Okulasi. Batang Menyambung. Good job. Apa lagi? Populasi. Menyambung. Menyambung. Mencangkok. Padi, padi. Oke, padi. Ini cara perkembangbiakannya ya, Nana. Oke, mencangkok. Good job. Oke. Populasi, Bu. Okulasi, good job. Oke, good job. Nah, oke, Bu Guru akan jelaskan yang pertama. Ada yang namanya vegetatif buatan ngenten atau menyambung, ya. Atau yang biasa juga kalian dengar dengan istilah okulasi. Mirip-mirip nih, menyambung, okulasi itu hampir mirip-mirip ya. Nah, ini artinya vegetatif buatan menyambung. Jadi, bagian tanaman yang unggul, batangnya itu dibentuk seperti runcing, bambu runcing. Di bagian bawahnya itu buat runcing. Lalu, di bagian tumbuhan yang kuat, itu disepak jadi dua. Lalu ditempelkan bagian tanaman yang unggul. Ya, seperti contohnya sudah ada di gambar. Nah, lalu ini tadi mengenten atau menyambung. Nah, contoh tumbuhan yang bisa digunakan dengan menempel ini atau okulasi ini adalah jeruk, durian, dan rambutan. Ya. Gunanya vegetatif buatan ini adalah menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru. Ya, menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru. Jadi okulasi dan menyambung itu hampir sama. Dia sama-sama membuat varietas tumbuhan dengan sifat yang baru. Tapi tumbuhannya nggak baru, cuman sifatnya yang baru. Ya, jadi perlu digarisbawahi. Menyambung dengan okulasi sama-sama menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru, tapi bukan menghasilkan tanaman yang baru. Ya, ingat itu di garis bawahi. Nanti siapa tahu ada keluar kuis atau apa supaya kalian bisa jawab. Ya. Lalu ada yang namanya vegetatif buatan mencangkok. Nah, mencangkok ini caranya adalah menguliti. Jadi kurang lebih 5-7 cm bagian tanaman tumbuhan yang berkambium. Jadi perlu digarisbawahi, tumbuhan yang berkambium baru bisa digunakan untuk mencangkok. Ya, jadi nggak semua tanaman bisa dicangkokkan. Hanya tumbuhan yang berkambium atau yang memiliki serat batang, artinya serat kayu itu, kambium itu serat kayu namanya. Ya, itu yang bisa digunakan untuk proses mencangkok. Jadi dengan cara bagian 5-7 cm itu dikuliti. Nah, nanti bagian kulitnya itu akan bergetah kan? Contohnya itu tanaman mangga. Nanti bagian yang itu akan bergetah, lalu getahnya itu dibersihkan, dan bagian yang dikuliti tadi itu dibungkus dengan pupuk atau tanah humus, tanah gembur, baru ikat dengan plastik atau tali rafia. Nah, nanti di bagian yang ada kulitnya tadi itu akan tumbuh akar baru. Ya, nanti akan tumbuh akar baru. Nah, nanti akan tumbuh akar baru. Nah, itu dinamakan proses mencangkok. Ya. Nah, tumbuhan yang bisa dicangkokkan itu contohnya mangga, rambutan, jambu air. Jambu air. Ya, itu adalah tanaman yang bisa dicangkokkan, yang memiliki kambium atau serat batang. Lalu ada yang namanya vegetatif buatan okulasi. Nah, kalau okulasi ini artinya bagian mata tunasnya itu dipotong. Nah, nanti batang pokoknya itu disayat kulitnya.
Nah, batang kulit pokok atau batang kulit yang mau ditempeli itu di sayat kulitnya. Lalu baru ditempel dengan mata tunas si tanaman yang hasilnya bagus. Nah, baru nanti itu diikat dengan tali. Nah, itu adalah vegetatif buatan dengan okulasi atau menempel. Nah, kalau contoh tumbuhan yang dapat diokulasi itu sama seperti menyambung atau mengenten tadi. Ada jeruk, ada durian, ada rambutan. Ya, okulasi menempel dengan ngenten atau menyambung itu hampir sama, sama-sama menghasilkan sifat tanaman baru. Ya. Nah, Bu Guru lanjutkan dengan vegetatif buatan setek. Nah, ini mungkin banyak kalian pernah melihat tumbuhan yang disetek. Nah, yang disetek itu apanya? Yang disetek itu bagian batangnya. Contohnya pada tanaman singkong. Jadi kalau ada ibu atau bapak atau kakek yang suka pergi ke kebun atau pergi ke sawah, bukan sawah, ke ladang. Nah, kalau kalian punya kakek yang sering pergi ke ladang, nah menanam yang namanya pohon singkong, yang ditanam itu pasti batangnya si singkong itu, ya, batangnya itu dibuat seperti runcing, disayat, lalu ditancapkan ke dalam tanah. Nah, nanti akan menghasilkan yang namanya varietas baru dengan tumbuhan singkong. Nah, tumbuhan setek setek ini bisa dibagi jadi dua, setek batang dan setek daun. Nah, tumbuhan yang bisa digunakan untuk setek batang ini ada singkong dan bunga sepatu. Sedangkan kalau setek daun itu ada tanaman begonia dan tanaman cocor bebek. Kalau pada setek daun itu hampir sama. Kalau pada setek batang itu kan bagian batang yang dipotong. Tapi kalau di setek daun sedikit bagian daunnya yang ditempelkan ke tanah. Ya, jadi disayat bagian daunnya lalu ditempelkan ke tanah. Nah, itu dia tadi vegetatif buatan dengan setek. Lalu ada juga vegetatif buatan dengan cara merunduk. Nah, kalau dengan cara merunduk ini tidak semua tanaman ya, hanya tanaman yang merunduk itu hanya stroberi, bougainville. Nah, stroberi, bougainville yang ada yang tanaman itu yang memiliki tunas atau bagian yang ada di stolon atau geragih. Nah, tumbuhan yang vegetatif alami geragih itu bisa dibantu oleh manusia dengan cara merunduk. Jadi tanaman induknya itu nanti bagian stolonnya itu atau bagian tunas yang baru itu ditempelkan ke dalam tanah atau dikubur dengan tanah, lalu dia akan menghasilkan varietas baru. Nah, itu dengan vegetatif buatan merunduk. Jadi tanaman yang bisa digunakan untuk vegetatif buatan merunduk ini hanya stroberi dan bougainville yang bisa digunakan untuk vegetatif buatan merunduk. Ya, tanamannya stroberi dan bougainville. Nah, ada juga sekarang yang namanya dengan kultur jaringan. Oke. Ya, ada yang namanya dengan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu adalah bagian di dalam tumbuhan atau yang sering biasanya disebut dengan tadi itu okulasi. Tapi kalau okulasi itu dia itu tanaman yang berkambium atau yang punya serat daun. Tapi kalau pada kultur jaringan itu pada tanaman yang berbatang basah. Nah, ya, kultur jaring ini bisa digunakan oleh tanaman yang berbatang basah. Jadi diambil tunasnya, lalu ditempelkan sama seperti kalian membuat perkecambahan. Jadi ditanam di kapas yang basah, lalu nanti mereka akan tumbuh. Nah, itu dengan kultur jaringan. Nah, tanaman yang biasanya bisa digunakan untuk kultur jaringan ini biasanya itu mentimun. Ya, mentimun itu bisa digunakan tanamannya dengan kultur jaringan.
Nah, itu dia tadi perkembangbiakan secara tumbuhan. Ada vegetatif dan generatif. Nah, itu dia. Ada yang mau bertanya kira-kira? Atau Bu Guru terlalu cepat menjelaskan? Enggak, Bu. Sudah pas semua? Sudah, Bu. Oke. Bu. Oke. Mudah-mudahan Enggak, Bu. kan bisa ya. Oke. Ya, Bu. Oke. Sip kalau begitu. Bu Guru akan lanjutkan ke bagian yang paling menarik hari ini, yaitu tentang kondisi geografis dan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, silakan kalian simak. Oke, bisa dilihat? Belum ya? Oke. Bisa, Sudah Bu. dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Oke. Oke, berarti sudah semua ya. Bu. Ya, Bu. Kita mulai dari mana dulu nih? Filipina, Bu. Kita mulai dari Jakarta ya. Kita mulai dari Indonesia ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Asia Ya, Bu. Tenggara. Asia Tenggara terdiri dari 10 negara. Ya, Asia Tenggara tersebut terdiri dari 10 negara. Yang pertama adalah Indonesia. Yang kedua adalah Malaysia. Ya, Singapura. Ya, yang ketiga Singapura. Yang keempat Brunei Darussalam. Yang kelima ada yang namanya Vietnam. Vietnam. Ya, yang Filipina. Thailand, Bu. ada Thailand. Filipina. Ya, good. Thailand, Bu. Ada Thailand, Laos, ada Bu. Kamboja, ada Laos, dan ada Myanmar. Myanmar. Ya. Myanmar. Oke, berarti sudah semua tahu ya. 10 Ya, Bu. negara di kawasan Asia Tenggara apa saja, Nak? Indonesia. Indonesia. Malaysia. Darussalam, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar. Vietnam, Hmm. Kamboja, Oke. Thailand, Malaysia, Oke. Laos, Oh, ini Myanmar, Oke. Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Kamboja, Vietnam, Thailand, Singapura. Oke. Oke. Ini karena banyak banget yang semrawut di telinga Bu Guru. Bu Guru minta Kadek Warmini. Ini siapa ya, Nak? Coba silakan di-unmute, Nak. Andita, Kadek Warmini. Siapa? Andita, Bu. Oh, Andita Sion. Silakan, Nak, sebutkan 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Bisa? Malaysia, Oke. Singapura, Oke. terus Thailand, Thailand, oke, good. Filipina, Oke, Filipina. Indonesia, Indonesia, good. Laos, Laos, oke. Myanmar, Oke, good. Apa lagi? Udah? Ada yang belum, Nak? Brunei Darussalam dan Kamboja. Ya, jangan lupa ya, Andita. Oke, good job. Terima kasih, Andita. Nah, sekarang Bu Guru akan mulai dari Indonesia. Siapa yang bisa bantu Bu Guru menjelaskan tentang kondisi geografisnya dulu dari Indonesia? Oke, kondisi geografisnya. Silakan. Ada yang mau, ada yang sudah menyalin atau ada yang sudah mencatat tentang kondisi geografisnya di Indonesia? Ada? Tropis, Bu. Cahya, silakan Cahya. Tropis, Bu. Oh, tropis. Ya. Oke.
Nah, kondisi geografis di Indonesia adalah benar sekali yang dikatakan Putra, kondisinya adalah daerah tropis. Jadi dikenal dengan dua musim. Kenapa ya kira-kira kita dikenal dengan negara tropis? Ada yang pernah tahu nggak kenapa sih kita disebut dengan negara tropis yang punya hanya dua musim saja di Indonesia? Karena garis dilewati Oke. garis khatulistiwa. Karena dekat. Dilewati oleh garis. Karena dekat. Oh. Berada di dekat. Berada di bawah. Karena dilewati Wah. garis khatulistiwa. Berada di antara garis khatulistiwa. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Nah, Indonesia dan khususnya Asia Tenggara berada dekat dengan garis khatulistiwa. Ya. Kira-kira sebelum Bu Guru lanjut, berapa ya letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia? Ada yang bisa? Letak astronomis negara Indonesia. Koordinat, coba koordinat. Ya, koordinat boleh. Ayo, ada yang Lintang Satya, silahkan Satya. lintang utara. Oke, 6 derajat Lintang utara. lintang utara sampai 11 lintang. 11 lintang selatan sampai dengan 95 derajat bujur Timur. Sampai 100 timur sampai dengan timur. job. Good anak Bu Guru. Nah, letak astronomis negara Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan sampai dengan 95 derajat bujur timur sampai dengan 144 derajat bujur timur. Good job. Nah, kondisi Indonesia, nanti kalian bisa akses ini, silakan nanti kalian tambahkan informasi atau tambahkan komentar di bawahnya. Nanti setelah proses pembelajaran hari ini, kalian bisa nanti Bu Guru akan share linknya, jadi kalian bisa tambahkan di situ komentar, kalian tambahkan tentang fakta-fakta baru supaya teman-teman kalian bisa akses dan kalian bisa mempelajari, ya, dan kalian bisa berbagi dengan teman-teman kalian. Nanti Bu Guru akan share Padlet ini di grup kelas dan di Google Classroom, silahkan kalian bisa akses, kalian bisa manfaatkan untuk menambah wawasan tentang Asia Tenggara. Nah, secara singkat, kondisi geografis Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Ya, wilayahnya sebagian besar terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra. Bisakah kalian lihat samudra yang ada di negara Indonesia? Samudra Pasifik dan Hindia. Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan diapit oleh dua buah benua. Benua apa saja, Nak? Asia dan Australia. Yes, benua Asia. Ini benua Asia dan benua Australia. Nah, ini bagian Australia, ya. Nah, good job. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan. Ya, sabuk pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya, jadi Indonesia diapit oleh dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Di mana di Indonesia banyak sekali terdapat gunung dan pegunungan. Dan selain lautnya yang luas, Indonesia juga memiliki banyak sungai kecil, besar maupun danau. Danau yang terletak di daerah Bali, apa saja? Danau Berat. Danau Toba, Bu. Danau Danau. Sabu. Buyan. Dari Bali, danau dari Bali. Danau Batur, Bu. Danau Buyan, Bu. Danau Danau Berat. Danau Bu. Iya, Danau Tambilan. Bu.
Oke, good job, bravo. Anak-anak tadi yang menjawab Danau Toba itu ada di Sumatera Utara ya, bukan di daerah Bali. Nanti dipelajari lagi lebih mantap. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi. Itu tadi danau yang berasal dari daerah Bali. Ada Danau Beratan, ada Danau Buyan, ada Danau Tamblingan, dan ada Danau Betul. Yes. Ya, oke, Bu Guru lanjut lagi. Nah, itu dia tadi tentang kondisi geografisnya. Sekarang Bu Guru lanjutkan dengan kondisi sosial dan sosial dan Kondisi sosial budayanya. Ya, penduduk Indonesia berjumlah 270 juta 54.853 juta jiwa menurut sensus tahun 2018. Nah, penduduknya sebagian besar menganut agama Islam. Islam. Ya, Islam. dan ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Ya, good job. Oke, good job. Ada beberapa agama juga yang diakui di Indonesia, yaitu Katolik. Siapa yang beragama Katolik? Saya, Bu. Felix ya? Iya, Bu. Oke, Felix. Nah, ada juga Katolik, Kristen. Siapa yang Kristen? Saya Bu. Saya Bu. Oke. Siapa nih? Joyce, Gracia. Oke. Ya, Dan Bu. siapa itu? Oh, Anita. Oke, good job. Terus juga ada yang beragama Hindu. Siapa yang agama Oke, good job. Sebagian besar kelas kita menganut agama Hindu, ya. Oke, ada agama Buddha. Buddha ada ya? Oke, ada juga Konghucu. Nah, yang terakhir tadi Bu Guru belum sebutkan. Agama Islam siapa saja yang beragama Islam? Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Oke, good job. Nah, bagi anak-anak yang beragama Islam, karena sudah mendekati waktu sholat Jumat, silahkan kalian melakukan ibadah dulu, nak. Silahkan. Bu Guru kasih waktu. Anak-anak yang beragama Islam, karena hari ini adalah sholat Jumat, silahkan kalian ibadah dulu. Baik, Bu. Oke. Lanjut ya. Nah, itu dia tadi agama yang ada di Indonesia. Nah, penduduknya terdiri atas 300 kelompok etnisnya. Jadi ada 300 kelompok suku yang ada di Indonesia. Dan setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Nah, bahasa resmi negara kita adalah Indonesia. 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 Oke. Indonesia, Bu. Oke. Namun Indonesia juga memiliki 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Ya, ada 721 bahasa daerah yang biasa kita gunakan. Kalau di daerah Bali bahasa apa yang kita gunakan, Nak? Bahasa Bali. Bahasa Bali. Oke, good job anak-anak guru. Sudah mengenal tentang kondisi sosial dan geografis dari negaranya sendiri. Nah, Bu Guru mau tanya, lambang negara Indonesia apa ya? Pancasila, Bu. Lambang negara Burung garuda. Ayo Ricu. Lambang negaranya, Nak. Lambang negara. Burung garuda. Burung Garuda. Burung garuda Bu. Jawab anak-anak Bu Guru. Ya, jangan sampai kebalik ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kalau ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Jangan sampai ketukar-tukar ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Dari Indonesia kita akan beranjak ke Malaysia. Ya, kita akan beranjak ke Malaysia. Bu Guru akan perbesar dulu sedikit supaya kita tahu bagian negara Malaysia. Nah, tahu yang
mana namanya Malaysia, sayang? Tahu, Bu. Ya, ini sudah ada namanya nih, Malaysia. Ada juga negara Malaysia yang di dataran Pulau Kalimantan, ya. Jadi Brunei Darussalam ada sedikit, lalu di sekitar ini ada Malaysia. Jadi Malaysia juga menempati daratan Pulau Kalimantan. Ya, baru di bagian kecilnya ini adalah Brunei Darussalam. Nah, Bu Guru jelaskan tentang kondisi geografis negara Malaysia. Jadi silakan kalian lihat itu adalah bendera dari negara Malaysia. Kalau bendera dari negara Indonesia apa ya? Merah putih, Bu. Merah putih, Bu. Oke, Bu. benderanya adalah merah putih. Tapi kalau dari Malaysia itu ada gambar merah putih dan gambar bintang dan bulan. Nah, bulan sabit dan bintang. Nah, Bu Guru akan jelaskan tentang kondisi geografis dari negara Malaysia. Sebelum Bu Guru jelaskan, ada yang mau bantu Bu Guru tentang menjelaskan kondisi geografis dari negara Malaysia? Ada yang mau? Boleh, Bu. Oke, silahkan Felix. Bantu Bu Guru, sayang. Felix. Bantu apa tadi, Bu? Lupa, Bu. Oh, bantu menjelaskan tentang kondisi geografis yang ada di Malaysia, wilayah Malaysia. Bisa? Orang temanku udah jawab Felix. Ayo, bisa nggak Felix? Oke. Kurang Dibantu bisa, ya. Bu. Gimana Felix? Kurang ngerti. Oh, baiklah. Dibantu sama Satya. Silakan Satya. 4 lintang utara, Bu. Oke. Berapa letak astronomisnya? 4 lintang utara, 4 lintang utara sampai? 5 lintang utara. Oke, sampai 5 lintang utara. Lalu? 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Oke, good. Bagi anak-anak lain yang belum tahu tentang letak astronomis negara Malaysia, silahkan kalian cari nanti ya, kalian lengkapi catatan kalian. Jadi letak astronomis negara Malaysia berada di 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara, serta 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Ya. Nah, kawasan Malaysia terdiri atas 2 bagian. Bagian Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Ya. Jadi wilayah Malaysia dipisahkan oleh yang namanya Laut Tiongkok Selatan. Yang mana sih namanya Laut Tiongkok Selatan, Bu Guru? Nah, nih, Laut Tiongkok atau Laut Cina Selatan. Nah, di sini Bu Guru sudah. Nah, nih. Jadi di sini ada Laut Cina Selatan, ya. Dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata di Kalimantan. Yang mana sih namanya Selat Karimata, Bu Guru? Selat Kalimata itu ini, di antara ini. Ya, di antara Kepulauan Riau ini. Yang membatasi antara Kalimantan, Singapura dengan Sumatera. Di sini ada namanya Selat Malaya. Selat Karimata, Selat Karimata. Nah, wilayah bagian barat terletak di Semenanjung Malaysia. Ini namanya Semenanjung. Kalian bisa lihat nggak? Nih bagian yang Bu Guru gerakan ini namanya Semenanjung Malaya. Sedangkan di wilayah bagian timurnya terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Ya, wilayah Malaysia bagian barat relatif beragam kenampakan alamnya. Ada daratan, ada rawa, ada pantai, ada perbukitan, ada pegunungan, dan sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Nah, nanti kalau ada soal tentang
Sungai yang berada di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak. Sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Oke, guru lanjutkan. Lalu itu dia tadi tentang kondisi geografis. Nah, kondisi sosial dan budayanya. Jumlah penduduk Malaysia sekitar 29.392 jiwa tahun 2013. Ya, surveinya tahun 2013 yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam, sama seperti Indonesia. Dan bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, jadi bahasa Melayu itu hampir mirip dengan bahasa teman-teman kita yang ada di daerah Kalimantan. Mereka berbicaranya hampir sama dengan negara Malaysia karena mereka juga satu daratan dan satu pulau dengan negara Malaysia dan Brunei. Ya, sebagian besar negara Malaysia dan Brunei menggunakan bahasa resmi bahasa Melayu. Ya. Nah, ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur. Sedangkan kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta. Jakarta, Bu. Oke. Sip, nah, sudah pintar-pintar semua. Nah, itu dia tadi tentang Malaysia, Sekarang kita akan beranjak ke Singapura. Singapura di mana? Nah, Singapura bagiannya paling kecil. Negara paling terkecil di Asia Tenggara adalah negara Singapura. Paling kecil ya, paling ujung lagi. Nah, kondisi geografis negara Singapura. Nah, ini adalah foto atau bendera dari negara Singapura. Ya, hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah, ya kan? Karena dia berada di dekat ujung dari pulau Malaysia. Ya, good job. Berupa dataran rendah. Ya, sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Jadi di tengah-tengah itu ada namanya puncak Bukit Timah. Nah, bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di dataran Singapura seperti Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Jadi ada dua sungai yang mengaliri daerah Singapura, yaitu Sungai Kranji dan Sungai Kalang. Nah, guru mau tanya, siapa yang pernah jalan-jalan ke Singapura? Saya. Ada yang punya? Ya pernah, Bu. Oh, Felix pernah? Pernah, Bu. Pernah, oke. Bagaimana kondisi di daerah Singapura, sayang? Sangat bersih ya. Singapura dikenal dengan yang namanya negara paling tertib sedunia. Ya, negara paling bersih, negara paling tertib, negara paling disiplin. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mencontoh negara Singapura dengan tertibnya, dengan disiplinnya, dengan keteraturannya, dan kebersihannya. Ya, itu dia singkat tentang Singapura. Nah, Bu Guru lanjut dengan kondisi sosial dan budayanya. Jumlah penduduk Singapura adalah 5.460.302 jiwa tahun 2013. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduk beragama Buddha. Ya, sebagian besar adalah beragama Buddha. Ada pula agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, dan India. Dan sebagian besar masyarakat Singapura berbicara dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Ya, sebagian besar bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa India. Nah, itu dia tentang Singapura. Siapa yang tahu ibu kota Singapura? Singapura, Bu. Singapura ya, Singapura. Ya, good job. Bu Guru lanjut ke Thailand.
Nah, secara singkat, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Ya, Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, ini bagian dari negara Thailand. Ya, Bangkok terletak di sini. Bu Guru akan bacakan tentang kondisi geografisnya. Nah, pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara dan di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Nah, ini namanya Semenanjung Malaka. Nih, Semenanjung Malaka, ya. Di sebelah selatan, pegunungan utara juga terdapat daerah dataran rendah yaitu Sungai Chao Phraya. Ya, sungai yang terkenal di Thailand adalah Sungai Chao Phraya yang terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi perbatasan dengan Laos. Nah, ini ada Laos. Kalian nggak bisa lihat ya. Ini ada namanya, nah di sini. Di sini ada yang namanya Sungai Mekong yang menjadi pembatas negara Laos. Di bagian timur laut terdapat juga Laut Plateau Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Ya, itu dia tadi negara Thailand. Dan kondisi sosial budayanya, sebagian besar penduduknya itu beretnis Thai atau menganut kepercayaan kepada rajanya. Ya, sebagian besar masyarakatnya beragama Buddha dengan bahasa resminya adalah bahasa Thailand. Jumlah penduduk negara Thailand adalah 67.448.120 jiwa tahun 2013. Itu dia singkat tentang negara Thailand. Ibu kota negara Thailand apa ya sayang? Bangkok. Bangkok. Oke, Bangkok, Bu. ya, Bangkok. Nah, Bu Guru lanjut dengan Filipina. Kita nyebrang dulu sedikit. Nah, ibu kota negara Filipina adalah Manila. Nah, kondisi geografisnya sebagian besar adalah rangkaian dari pegunungan sirkumpasifik. Nah, hampir sama dengan Indonesia. Terdapat rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Nah, sungai Filipina pendek, berarus deras dan berkelok-kelok sehingga tidak dapat diairi oleh manusia. Jadi sebagian besar negara Filipina itu adalah perairan. Ya. Lanjut, untuk jumlah penduduk Filipina adalah 102 jiwa, 624.209 jiwa. Ya. Tahun 2016 yang terdiri atas etnis Tagalog, Ilocano, Cebuana, dan Hiligano, Ilonggo, Bicol, Waray, dan Bisaya. Dan sebagian besar penduduknya beragama Katolik dengan bahasa resmi adalah Tagalog. Kalau tadi Thailand bahasa resminya adalah bahasa Thai. Sedangkan kalau Filipina bahasa resminya adalah Tagalog dan bahasa Inggris. Bu Guru lanjut ya lagi sedikit. Ini ada tentang Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang paling kaya. Kenapa kaya? Negaranya adalah terdapat sumber tambang minyak bumi dan sumber hasil kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Nah, seluruh dataran Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia bagian timur. Ya, wilayahnya memiliki dataran rendah dengan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Nah, jumlah untuk kondisi sosial dan budayanya, jumlah penduduk Brunei adalah 436 jiwa, 620 jiwa. 436.620 jiwa tahun 2016 yang terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Nah, suku Dayak itu adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Dan sebagian besar penduduknya menganut agama Islam dengan bahasa resminya adalah bahasa Melayu.
Nah, itu dia tadi tentang Brunei Darussalam. Sekarang Bu Guru lanjut dengan negara Vietnam. Siapa yang bisa bantu Bu Guru dengan negara Vietnam? Ibu kota negara Vietnam apa ya, Nak? Hanoi. 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 Bu. Hanoi. Good. Hanoi. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Siapa yang bisa bantu Bu Guru menjelaskan kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Vietnam? Ada yang bisa? Ada yang bisa, sayang? Yang menjelaskan tentang kondisi geografis dan sosial budaya dari negara Vietnam. Adakah? Siapa nih yang mau jadi sukarelawan? Atau Bu Guru pilih ya? Coba ya, kita pilih ya. Kita pilih deh, supaya rame kelasnya. Siap-siap ya. Wira. Ada Dek Wira kah di sini? Pak Ketua Kelas? Halo, Dek Wira. Adakah Dek Wira di sini? Oke, sepertinya terlempar ya Dek Wira ya. Adakah Dek Wira? Ya, Niloh Ade. 120 sampai 1020 sampai 1900 1020 sampai 1090 ujung timur dan 80 sampai 230 lintang utara. Oke, itu dia tadi letak astronomis negara Vietnam ya. Saya Weda, Bu. Saya Weda. Oh, Weda. Terima kasih, Itu Weda. nama saya. Oh, itu nama mamahnya. Oke. Terima kasih, Weda, atas bantuannya. Nah, benar sekali. Tadi letak astronomis negara Vietnam adalah 4 derajat lintang utara sampai 24 derajat lintang utara. Ya, dan 104 derajat bujur timur sampai dengan 109 bujur timur. Good job, Weda. Nah, kondisi tentang geografis dari negara Vietnam adalah terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Dan di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Jadi di sebelah utara negara Vietnam ini ada yang namanya Delta Sungai Merah, ya, yang membatasi antara negara Tiongkok dengan negara Vietnam. Lalu untuk jumlah atau kondisi sosial dan budayanya, negara Vietnam terdiri atas 92.477.857 jiwa. Dan sebagian besar penduduknya merupakan etnis Kin. Dan sebagian besar penduduknya menganut agama Buddha dengan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Lanjut ya. Bu Guru lanjut ke Laos. Nah, siapa yang tahu ibu kota negara Laos? Ventai. Ya, Vientiane, ya. Jadi, good job. Siapa tadi yang menjawab itu Vientiane? Saya Bu Arya. Oke, good job Arya. Nah, ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Nah, untuk kondisi geografisnya, Laos tidak mempunyai batas laut. Ya, ingat, negara yang tidak memiliki batas laut atau pantai adalah negara Laos. Ya, dikelilingi oleh dataran negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Secara umum, wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar Laos merupakan dataran tinggi dengan pegunungan
Caldera Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Nah, ada Sungai Mekong yang mengaliri dari wilayah barat daya sampai arah tenggara. Daerah Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekaligus terpadat di Laos. Ya, itu adalah kondisi geografis dari Laos. Dan untuk kondisi sosial dan budaya, jumlah penduduk Laos adalah 6.695.166 jiwa tahun 2013. Dan sebagian besar penduduk adalah etnis Lao dengan mengandut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Laos adalah bahasa Prancis, Inggris, dan juga bahasa Thai. Ya, jadi dia hampir sama dengan negara Thailand. Lalu Bu Guru lanjutkan dengan negara Myanmar. Nah, Myanmar itu ada di sini. Ya, dan ini adalah bendera dari negara Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw atau Burma. Dulu bernama Burma, sekarang namanya Naypyidaw. Dan keadaan alam Myanmar merupakan dataran rendah hingga pegunungan. Ya, pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari sungai delta Sungai Irrawaddy atau Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan terdapat pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Ya, dan kondisi sosial dan budayanya masyarakat Myanmar terdiri atas 555.167.330 juta jiwa tahun 2013. Yang terdiri atas etnis Myanmar, Shan, Karen, Kain, Tionghoa, India, dan Mun. Dan sebagian besar penduduk beragama Buddha dengan bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Dan yang terakhir adalah negara mana yang Bu Guru belum jelaskan, Nak? Negara yang terakhir? Kamboja. Kamboja. Kamboja, Bu. Ya, good job. Ibu kota negara Kamboja adalah? Kamboja, Bu. Ya, good job. Ibu kota negara Kamboja. Ada yang tahu ibu kota negara Kamboja? Phnom Penh. Oke, siapa itu tadi yang menjawab Phnom Penh? Saya Bu Arya. Oke, terima kasih Arya. Nah, betul sekali. Ibu kota dari negara Kamboja adalah Phnom Penh. Ya, dengan benderanya. Nah, ini adalah bendera dari negara Kamboja. Ya, kondisi geografis negara Kamboja, sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur. Di bagian barat laut terdapat dataran Lakustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Ya, jumlah penduduk Kamboja adalah 15.205.539 juta tahun 2013. Sebagian besar penduduknya merupakan suku bangsa Khmer. Ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha dengan bahasa resminya negara Kamboja adalah Khmer. Ya, nah itu dia tadi 10 negara di kawasan Asia Tenggara berdasarkan kondisi geografis dan sosial budayanya. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum Bu Guru lanjut dengan soal kuis? Enggak, Bu. Setia, Bu. Enggak, Bu. Bu. Tadi Oke. berapa? Enggak, Bu. Setia? Berapa tadi penduduk kota Laos? Ini masuk apa, Bu? Kenapa saya? Tadi berapa penduduk kota Laos? Oh, untuk penduduk kota Laos itu sekitar 6.695.166, Nak. Atau Bu Guru lewat chat ya. 6.695.116 juta jiwa. Good job. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi, Nak? Bu, saya mau bertanya. Bu. Siapa nih? Siapa nih? Nggak ada, Bu. Asar dulu deh.
Asar mau nanya nggak, Asar? Tidak, Bu. Oke, tidak. Terus habis itu siapa lagi yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, silakan Kadek Warmini. Siapa nih? Bu, saya ingin bertanya. Oke, silakan, Nak. Timur Leste termasuk Asia Tenggara? Oke, terima kasih anak cantik apa ganteng nih? Siapa nih? Kadek Warmini. Andita, Bu. Oh, Andita. Andita, Bu. Oke. Maaf Andita, Bu Guru kurang mengenal suaranya Andita. Oke, terima kasih Andita yang sudah bertanya. Nah, negara Timor Leste sebenarnya ada di dalam negara Asia Tenggara. Hanya saja pada tahun 1998 saat Timor Leste melepaskan Indonesia, ada ketegangan di antara dua buah negara. Ya. Nah, sejak saat itu Indonesia sebagai penggagas dari negara Asia Tenggara atau kawasan di Asia Tenggara atau negara ASEAN itu tidak menerima secara diplomatik dan mengakui negara Timor Leste. Jadi Timor Leste itu tidak termasuk ke dalam Asia Tenggara. Walaupun negara Timor Leste itu berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, hanya saja dia tidak diikutkan dalam kerjasama ataupun perjanjian Asia Tenggara, ya, atau yang kita sebut dengan Association Southeast Asian Nation. Nah, nanti kita akan belajar tentang ASEAN, ya, atau kawasan di negara Asia Tenggara, ya. Jadi kesimpulannya, negara Timor Leste itu secara geografis termasuk ke dalam Asia Tenggara. Hanya saja karena dia terjadi pertentangan secara diplomatik dengan negara Indonesia, negara Timor Leste tidak diikutsertakan dengan perjanjian ataupun dengan kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Ya, jadi itu penjelasan singkat dari Bu Guru kenapa Timor Leste tidak diikutkan atau tidak dicantumkan sebagai negara kawasan Asia Tenggara. Oke? Bisa diterima, Anita, atau ada jawaban lain dari anak-anak lain? Bu Guru tunggu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Itu pengetahuan sosial juga ya. Secara diplomatik, negara Timor Leste tidak termasuk ke dalam Asia Tenggara. Ada lagi sebelum Bu Guru lanjut dengan kuis? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kalau gitu. Bu. Kita lanjutkan dengan kuis. Silakan Bu Guru akan kirimkan tautan kuis di di chat. Silakan kalian chat. Silakan kalian cek nanti chatnya ya. Baik, Bu. Kenapa? Sebelum lanjut, kenapa? Siapa yang mau tanya? Batas kuisnya berapa jam, Bu? Oh, batas kuisnya hanya 30 menit. Ya, batas kuisnya hanya 30 menit. Usahakan dari 30 menit setelah Bu Guru terbitkan, kalian langsung menjawab. Ya, jadi cepat-cepatan. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Silahkan, Bu Guru akan kirimkan tautan kuisnya. Kirim di mana, Bu? Kirim di grup. Nih, di chat. Silakan langsung mengerjakan ya. Baik, Bu. Nah, Bu Guru sudah kirim di chat. Silakan dicek chatnya. Silakan bergabung dulu. Baik, Bu. Di WhatsApp juga Bu Guru sudah kirimkan. Silakan kalian cek. Silakan anak-anak lain untuk join. Oh, sudah ada ya. Silakan gabung dulu sebelum Bu Guru mulai. Bu Guru tunggu sampai 40-an deh. Yuk. Oke. Baru 25, baru 27, 28, 9. Ayo anak-anak lain yang belum gabung silahkan gabung dulu. 46, 32. Yuk.
Sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru hitung mundur ya. 3, 2, 1. Silahkan. Semangat anak-anak, semangat. Sorry Bu, saya nggak dapet. Oke, silakan masih bisa dikit saja saya. Coba lihat di grup kelas. Di grup kelas sudah Bu Guru kirimkan. Ayo. Sorry Bu, gara-gara sinyalnya lemot saya nggak bisa Bu. Oke, nggak apa-apa Felix. Semangat, semangat Felix, semangat. Ya Bu. Ayo anak-anak lain, silahkan semangat. Wah, saat ini Meliana nih memimpin, kedua Niki. Oke, tapi menyalip. Oke, semangat anak-anak yang belum. Ayo. Seru nih. Ayo. Kalau yang mendengarkan hari ini Bu Guru atau menyimak dengan baik pasti bisa jawab. Ayo. Niki masih memimpin Niki. Kedua Meliana, ketiga Desa. Oke, Meliana menyalip. Ya Bu. Kira. Ayo. Udah mulai habis Bu. Oke, ya nggak apa-apa Felix. Bu, saya udah selesai, Bu. Oke, terima kasih sudah ikut. Kita tunggu ya. Ibu, maaf saya mau nanya, kalau udah selesai gimana Bu? Udah selesai, Bu. Oh, kalau sudah selesai, bisa di screenshot aja nak. Screenshot nanti kirim ke grup kelas. Oke. Ayo Devita, ayo Swadewi, ayo silakan nak. Jolis, Hendra, Mang Hadid, yuk. Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai silakan. Pas screenshot Bu. Ya, jangan lupa di screenshotnya. Boleh tanya kapan lagi kuisnya? Kalau udah kelupaan gimana Bu? Kenapa? Kalau boleh tanya kapan lagi Lupa kuisnya? screenshot Bu. Kuisisnya sampai kapan gitu? Sampai nanti. Sampai Bu Guru tutup nanti jam 1 Bu Guru tutup. Ya. Nah, Iya Bu. Baik Bu. Bu, saya lupa oke, nggak screenshot apa-apa. tadi. Nggak apa Rinda. Udah hilang. Kalau sinyalnya lemot nanti next kita Bu, ini sudah selesai Bu. kuisis lagi. Ya. Bu lupa screenshot Bu, udah hilang Bu, dia. sudah selesai Bu. Bukan Oke, udah Bu Guru tunggu selesai. ya, anak-anak yang belum. Bu kirim ke grup, Bu, kalau udah selesai, Bu. Ibu.
Ibu. Ibu. Bu. Oke. Ibu. Sambil menunggu supaya teman-temannya tidak terlalu lama Ya, Bu. lupa SS nggak apa-apa. Kalau ada yang lupa SS nggak apa-apa anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, silahkan kalau masih ada yang mengikuti, silahkan kalian ikuti. Kalau yang sudah selesai, semangat. Kalau yang sudah selesai, nanti di berikutnya kita quiz lagi minggu depan. Ya. Nah, untuk sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bagi yang sudah selesai, silahkan disimak kembali. Oke. Nah, kira-kira ada yang bisa bercerita apa yang sudah kita pelajari hari ini, sayang? Oke, Niki, silakan Niki. Tentang tumbuhan dan tentang geografis. Oke, tentang tumbuhan dan tentang geografis. Nah, perasaan Niki setelah belajar hari ini? Senang. Oh, senang banget ya. Apalagi kalau ada games ya. Ya. Oke, tetap semangat ya. Nah, anak-anak lain, terima kasih sudah bergabung bersama pertemuan virtual hari ini. Mudah-mudahan hari Senin dengan semangat baru dan antusias yang baru, kita bisa belajar kembali lewat virtual meeting. Terima kasih Niki, Rinda, terus Felix, terus dan semua anak-anak yang lain yang sudah mengikuti virtual pada hari ini. Nah, sebelum Bu Guru tutup, ada yang mau bertanya mungkin? Ya, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, tetap semangat dan selamat weekend. Besok sudah weekend. Besok kita akan belajar tentang literasi. Kita akan belajar sedikit tentang membaca. Ya, kita akan ada proses mendongeng dan proses membaca. Nah, anak-anak, terima kasih sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang mau nutup hari ini dengan doa? Siapa yang mau pimpin doa? Mana, Bu? Siapa nih? Raise your hand. Bali Good ini siapa, sayang? Radit, Bu. Oh, Radit. Gong Radit gitu. Ya. Oke, silakan Gong Radit pimpin temannya berdoa, Nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gong Radit. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari hari ini. Bu Guru anjurkan tetap semangat, tetap berjaga kondisi kalian, tetap ingat terapkan 3M. Ya, Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Salam.